Halo teman-teman, jumpa lagi pada channel YouTube Ino JZ15 Sakau. Hari ini kita akan melakukan reposisi dan pembuatan gerak dasar pada bahan bonsai serut hasil stekan ini teman-teman. Jadi seperti apa prosesnya? Ikuti terus video ini. Ya, pertama kita akan merapikan akar-akarnya dulu teman-teman, karena ini adalah hasil stek. Jadi kita steknya di hutan teman-teman. Kemudian kita tanam menggunakan media pasir dengan perangsang akar bawang merah. Jadi tidak menggunakan perangsang akar yang dijual-jual di toko. Saya cukup menggunakan bawang merah 1 biji, digosok-gosok pada kambium. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, sangat subur dan terubus sekali. Oke teman-teman, saya akan melakukan sedikit pemotongan pada salah satu dahan pada bahan bonsai serut ini adalah dahan kedua. Kalau kita hitung dari bawah, ini adalah dahan kedua yang akan saya gunakan. Tapi karena terlalu panjang dan terlihat sangat kaku, saya akan memotongnya. Pada dahan kedua ini ada 2 buah titik tumbuh teman-teman yang akan saya manfaatkan sebagai lanjutan daripada dahan ini, sebagai tahap pemecahan tentunya, karena dapat 2 titik tumbuh di sana. Jadi kita sudah langsung dapat pemecahan. Walaupun titik tumbuhnya masih kecil, kita harapkan titik tumbuh itu menjadi subur teman-teman. Jadi sementara saya ganjal dulu nih bahannya, karena baru kita tanam. Setelah baru kita bersihkan medianya dan kita ganti media, karena menggunakan media pasir yang sangat gembur, takutnya nanti pohonnya atau akarnya belum mencengkram pada media, takutnya nanti jatuh teman-teman. Sehingga sementara kita ganjel dulu. Itu teman-teman, lihat gerakan atau batang utama daripada bahan bonsai serut ini sangat subur, terlihat dari pertumbuhan tunas-tunas baru yang begitu banyak teman-teman, dan terlihat sangat hijau dan subur sekali teman-teman. Jadi pertama saya akan melakukan pemilihan pada beberapa titik tumbuh yang ada untuk saya arahkan, atau sebagai tahap pertama dalam sebuah proses pembuatan bonsai. Ini adalah tahap pertama teman-teman. Jadi saya akan memilih beberapa titik tumbuh yang ada, yang saya pilih yang subur dan yang lebih besar, serta ada pada posisi tumbuh yang tepat. Jadi kita pruning dulu sedikit teman-teman, biar memudahkan kita melakukan wearing atau pengawatan serta melakukan penekukan. Jadi ikuti terus video ini sampai akhir teman-teman. Oh ya, jangan lupa agar channel ini terus dapat berkarya dan berkembang, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman, agar channel ini terus dapat berkembang tentunya dan berkarya. Oke, kita lakukan wearing teman-teman, pelan-pelan saja, santai, karena ini adalah tahap awal atau tahap pertama pada proses pembuatan atau pembaganan gerak dasar. Jadi ini adalah proses yang sangat penting dalam sebuah proses bonsai, karena ketika kita salah memilih titik tumbuh yang akan kita gunakan sebagai program awal, maka itu akan terjadi suatu akibat yang fatal, karena kita akan mengulang ke depannya teman-teman. Sehingga di tahap awal ini kita harus benar-benar teliti memilih titik tumbuh mana saja yang akan kita gunakan, karena itulah yang akan menjadi bagian utama daripada bonsai ini ke depannya teman-teman. Satu titik tumbuh ini saya potong aja karena kita tidak membutuhkan. Saya cukup mengambil 3 titik tumbuh pada dahan pertama pada bahan bonsai serut ini teman-teman. Jadi saya cukup mengambil 3 saja, sekaligus kita mendapatkan satu pemecahan awal di sana, karena ini adalah pembaganan atau pembuatan gerak dasar pertama, tahap awal sekali teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memilih yang tepat agar tahu, agar tepat nanti ke depan seperti apa jadinya atau
masa depan daripada bonsai ini. Oke, kita lakukan penekukan pelan-pelan aja teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa untuk memperhatikan besarnya ranting atau cabang yang akan kita kawat, kemudian kita lakukan tekukan untuk memperhatikan diameter kawat agar sesuai. Karena kalau tidak sesuai, takutnya ketika melakukan penekukan terjadi pecah kambium atau patah. Jadi kalau sudah pecah kambium, otomatis itu akan menghambat pertumbuhan daripada bahan bonsai yang kita miliki. Apalagi patah, waduh itu lama kita proses nunggunya teman-teman. Jadi ikuti terus prosesnya teman-teman sampai akhir. Oke, sekarang saya memilih satu titik tumbuh yang paling subur pada bahan bonsai serut ini teman-teman, yang akan saya jadikan sebagai terusan daripada pohon ini, atau sebagai kedepannya akan menjadi pohon atau batang utama atau pohon utama daripada bahan bonsai serut ini. Kita akan los nanti untuk mengejar pertumbuhan dan pembesaran teman-teman. Jadi sebelum melakukan penekukan agar memudahkan proses, saya akan minta bantuan teman saya untuk melakukan pemotongan pada bahan bonsai serut ini, karena saya hanya memilih satu saja titik tumbuh yang paling besar dan paling subur yang akan menjadi terusan atau pohon utama daripada bahan bonsai serut ini teman-teman. Kita potongnya harus hati-hati teman-teman, biar tidak terjadi pecah nanti. Ketika kita memotongnya tidak hati-hati, justru akan terjadi pecah dan kambiumnya menjadi rusak teman-teman. Oke, kita potong dengan gunting agar tidak pecah. Ya, saya akan melakukan penekukan atau pembuatan gerak pada terusan pohon utama ini agar terlihat lebih cantik gerakannya teman-teman. Jadi kita lakukan tekukan dengan hati-hati agar pohon ini menjadi bonsai yang cantik ke depannya teman-teman. Ya, kita lakukan dengan hati-hati teman-teman ya, agar tidak terjadi pecah kambium ataupun terjadi patah. Jadi nanti patah akibatnya kalau udah patah. Sorry, sedikit ada sumbatan di tenggorokan ketika terkontak dengan media tadi, ada sedikit debu teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan tekukan sekaligus satu buah titik tumbuh yang akan menjadi terusan pohon atau batang utama daripada bahan bonsai serut ini teman-teman. Jadi perhatikan silakan gerakannya ini, liukannya sangat cantik teman-teman. Perhatikan tangan saya, sangat cantik sekali teman-teman. Jadi di atas ini nanti kita rencananya kan untuk sebagai mahkota utama itu teman-teman. Jadi kita masih menunggu proses yang lebih lanjut tadi. Tremornya datangnya telat ya teman-teman. Itu teman-teman, jadi itu adalah dahan kedua, ada titik tumbuh di belakang yang akan saya arahkan ke belakang nanti. Itu teman-teman, jadi seperti apa nanti pohon ini ke depannya, saya akan update terus pada channel ini. Ya teman-teman, di sana kita harapkan ada satu titik tumbuh yang akan kita bawa nanti arahkan ke belakang sebagai tajuk atau backgroundnya nanti teman-teman. Ya, ini yang saya pegang ini adalah satu titik tumbuh yang saya arahkan ke belakang untuk kita membuat sebuah dimensi nanti ke depan. Jadi kelihatan dari depan ini kosong teman-teman. Jadi di belakang itu nanti yang akan membentuk sebuah kelompok tajuk sebagai dimensi atau background di bagian bawah ini teman-teman. Jadi kita harapkan subur nanti ke belakang itu. Jadi akan membentuk sebuah kelompok
Kemudian ini juga akan membentuk sebuah kelompok-kelompok tajuk semi mahkota sebagai pendukung daripada mahkota utama yang ada di atas, teman-teman. Nah, itu adalah rencana di atas dan rencana mahkota utama. Itu teman-teman lihat, perhatikan gerak dasar pohon ini sangat cantik sekali, teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai kita melakukan reposisi dan pengarahan tahap awal daripada bahan bonsai serut hasil stek di hutan ini, teman-teman. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang ya. Perhatikan teman-teman gerak dasar daripada bahan ini, cantik sekali teman-teman. Kelokannya, lekukannya saya pendekkan sedikit atau saya tekuk lagi sedikit, teman-teman, biar tembeh cantik kelihatannya. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video-video berikutnya dengan bahan-bahan yang berbeda. Salam satu hobi, salam sehat, salam bonsai dari Lombok. Sampai jumpa dan terima kasih teman-teman.